Halo semuanya, di sini kita akan memasuki subbab premi dengan memasukkan komponen biaya. Jadi di sini kita akan melihat premi di mana komponen biaya itu kita perhitungkan ketika kita menghitung premi. Yang pertama kita harus bedakan dulu apa itu premi bersih dengan premi kotor. Yang di pembahasan sebelumnya kita selalu mengatakan premi bersih ya. Premi bersih itu adalah premi yang kita tentukan hanya berdasarkan manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Sementara premi kotor ya, premi itu ditentukan berdasarkan manfaat dan biaya. Jadi bukan hanya berdasarkan manfaat, tetapi premi juga ditentukan berdasarkan biaya. Nah, premi inilah yang biasanya dibayarkan oleh para pemegang polis. Jadi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, premi yang dibebankan kepada para pemegang polis oleh perusahaan asuransi adalah premi kotor, di mana premi itu diperhitungkan berdasarkan manfaat dan biaya. Nah, sebetulnya premi kotor itu terdiri atas dua, ya, premi bersih dan premi biaya. Akan tetapi secara umum perusahaan itu tidak menarik kedua premi ini secara terpisah. Jadi perusahaan itu tidak menarik premi bersih dan premi biaya dari nasabahnya secara terpisah. Tapi perusahaan mungkin saja ingin memisahkannya untuk analisis. Jadi untuk melakukan analisis, perusahaan itu memisahkan antara premi bersih dengan premi biaya di dalam premi kotor ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis biaya yang ada di perusahaan asuransi. Ya. Yang pertama ada biaya awal atau biaya inisial, di mana biaya ini terjadi pada saat kontrak itu dimulai, ya, ketika si pemegang polisnya itu mulai kontrak dengan perusahaan asuransi. Kemudian ada biaya pembaruan atau renewal expense, di mana biaya pembaruan ini biaya yang dibebankan secara terus-menerus, misalkan dibebankan setiap tahun. Kemudian ada biaya klaim. Biaya klaim ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika pemegang polis itu mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Dan biasanya biaya klaim ini untuk asuransi jiwa itu adalah di waktu akhir dari kontrak atau akhir polis. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah biaya awal. Biaya awal ini sering diekspresikan sebagai suatu persen dari premi. Jadi katakanlah misalkan premi per tahunnya itu katakanlah 1 juta. Kalau misalkan biayanya itu katakanlah 5%, berarti biayanya itu 50.000 ya, untuk biaya awalnya. Bisa juga merupakan besaran uang yang tetap. Jadi kalau bukan persentase dari premi, jadi katakanlah tadi premi tahunannya itu 1 juta rupiah, kemudian katakanlah biaya awalnya tidak bergantung pada 1 juta rupiah tadi, ya, katakanlah misalkan berupa besaran uang, katakanlah 100.000 rupiah. Nah, biaya awal ini ada biaya apa saja? Ya, yang pertama ada biaya underwriting police, kemudian yang kedua adalah biaya persiapan kontrak, dan yang ketiga adalah komisi untuk agen penjual polis asuransi ini. Kemudian yang kedua adalah biaya pembaruan. Ini biaya yang tadi yang dilakukan yang terjadi secara terus-menerus, bisa setiap tahun atau beberapa kali dalam setahun. Biaya pembaruan juga sering diekspresikan sebagai suatu persentase dari premi, tetapi biasanya ini lebih kecil dibandingkan persentase di biaya awal tadi. Kemudian bisa juga berupa besaran uang yang tetap, dan besaran uang yang tetap juga biasanya lebih kecil dibandingkan besaran uang yang tetap yang ada di biaya awal. Nah, apa saja di biaya pembaruan? Yang pertama ada biaya penerimaan premi. Jadi ketika nasabah itu membayarkan premi kepada perusahaan, di sana ada biayanya. Nah, itu kita sebut sebagai biaya penerimaan premi. Kalau misalkan preminya itu dilakukan atau dibayarkan setiap tahun, berarti biaya penerimaan premi juga dibayarkan setiap tahun. Kemudian ada biaya administratif, ya. Kemudian ada komisi pembaruan untuk agen penjual tadi, ya, untuk mengencourage mereka, untuk mendorong mereka untuk menjaga supaya pemegang polisnya itu melewati tahun pertama. Jadi kalau misalkan di asuransi jiwa, supaya pemegang polisnya itu bertahan hidup selama tahun pertama, ya.
Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan nasabahnya itu meninggal di tahun pertama, biasanya perusahaan asuransi akan mengalami kerugian karena premi yang dibayarkan oleh nasabah itu baru satu kali saja, ya. Preminya baru dibayarkan satu kali, kemudian perusahaan asuransi harus membayarkan manfaat di akhir tahun pertama. Jadi perusahaan akan mengalami kerugian. Sehingga supaya si nasabahnya ini tidak meninggal di tahun pertama, maka si perusahaan asuransi ini memberikan komisi pembaruan kepada agen, di mana biaya ini itu diperuntukkan untuk agen supaya agennya itu menjaga supaya pemegang polisnya itu bisa berhasil bertahan hidup selama tahun pertama. Kemudian yang ketiga adalah biaya klaim. Ini biaya yang biasanya kalau di asuransi jiwa terjadi di akhir polis. Jadi biaya klaim ini dipicu oleh kematian untuk asuransi jiwa, ya. Sering diekspresikan sebagai persentase dari manfaat, ya. Kemudian dapat juga berupa suatu fungsi dari manfaat, contohnya misalkan 100.000 rupiah untuk manfaat sebesar 10 juta rupiah dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian bisa juga berupa persentase dari premi, tapi ini jarang sekali, ya. Biasanya biaya klaim ini persentase dari manfaat. Bisa juga biaya klaim ini berupa besaran uang yang tetap. Nah, apa saja di biaya klaim? Ini adalah biaya pembayaran klaim yang pertama, yang kedua adalah biaya underwriting klaim, dan yang ketiga adalah biaya administratif. Nah, kalau misalkan kita menggunakan prinsip kesetaraan untuk menghitung premi kotor, prinsipnya sama saja. Nilai sekarang aktuaria dari apa yang diterima oleh perusahaan asuransi itu harus sama dengan nilai sekarang aktuaria dari apa yang harus dikeluarkan perusahaan asuransi, ya. Jadi di sini nilai sekarang aktuaria dari premi itu sama dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaat ditambah dengan biaya. Nah, dari persamaan ini kita akan peroleh yang namanya premi kotor, ya. Kalau misalkan premi bersih itu hanya dari premi dan biaya saja, sementara kalau premi kotor itu dari persamaan premi sama dengan biaya ditambah benefit dengan biaya, ya. Jadi tadi yang premi bersih itu dengan menyamakan premi dengan manfaat, sementara premi kotor itu dengan menyamakan premi dengan manfaat dan biaya. Oke, jadi FE di sini ini adalah future expenses atau biaya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga yang ada di slide di sini. Oke, di sini misalkan seseorang yang saat ini berusia 35 tahun membeli polis asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan kematiannya sebesar $1.000 yang dibayarkan di akhir tahun kematian. Selain untuk pembayaran santunan, perusahaan asuransi juga memiliki pengeluaran untuk biaya-biaya dengan besaran sebagai berikut. 10% dari premi di tahun pertama dan 2% dari premi di tahun-tahun berikutnya. Jadi yang 10% ini adalah biaya awal, 2% di sini adalah biaya pembaruan, ya, yang bentuknya itu adalah persentase dari premi. Kemudian ada lagi biaya $5 di awal tahun pertama dan $1 di awal-awal tahun berikutnya. Ini adalah biaya yang berupa besaran uang yang tetap, ya. Ini adalah biaya awal $5, kemudian biaya pembaruannya itu $1. Jadi di sini biaya awalnya ada yang dalam bentuk persentase dari premi, ada juga yang dalam bentuk besaran uang yang tetap. Begitupun yang biaya pembaruan. Kemudian ada lagi biaya $20 pada saat pembayaran santunan. Ini adalah biaya klaim, jenis biaya yang ketiga. Nah, kita diminta menentukan besarnya premi tahunan bersih dan besarnya premi tahunan kotor dengan prinsip kesetaraan. Kalau misalkan diketahui nilai-nilai berikut. Tentunya nanti kita harus mendapatkan premi tahunan bersih itu lebih kecil dibandingkan premi tahunan kotor. Kenapa? Karena premi tahunan bersih hanya berdasarkan manfaat saja, sementara premi tahunan kotor itu kita hitung berdasarkan manfaat dan biaya. Jadi mestinya premi tahunan kotor itu kita dapatkan lebih besar dibandingkan premi tahunan bersih.
Kalau misalkan kita ilustrasikan dalam bentuk timeline seperti ini, ya. Jadi di sini waktunya 0, 1 dan seterusnya, asuransi jiwa seumur hidup tadi, ya. Kemudian usianya tadi pada saat membeli polis asuransi, pemegang polisnya atau nasabahnya berusia 35 tahun dan seterusnya, ya. Di sini kita ilustrasikan di sini adalah waktu kematiannya, kita simbolkan dengan pubacak T35 sehingga usia kematiannya adalah 35 ditambah T35. Nah, untuk premi kotor itu kita lambangkan dengan huruf G, ya. Biasanya kita lambangkan dengan huruf G. Jadi di sini gross premium itu biasanya kita lambangkan dengan huruf G. Sementara untuk premi bersih biasanya kita lambangkan dengan huruf P. Oke, tadi santunannya itu sebesar $1.000 dibayarkan di akhir tahun kematian. Jadi di sini waktu kematiannya di waktu T35, pembayaran santunan kematiannya $1.000 dibayarkan di akhir tahun kematian. Kemudian ada biaya-biaya, tadi biaya awalnya 10% dari premi di awal tahun pertama, karena preminya sebesar G, berarti 0,1 G. Kemudian ada premi biaya awal yang tetap, itu $5. Ya. Kemudian biaya pembaruannya 2% dari premi, ya, jadi 0,02 dikalikan G, ya, di setiap awal tahun. Kemudian biaya tetapnya untuk biaya pembaruan adalah $1, jadi kita tambah $1 di sini. Dan yang terakhir adalah biaya klaimnya itu sebesar $20 di sebelah sini. Nah, untuk mempermudah penghitungan, saya buat biaya awal dan biaya pembaruannya menjadi seperti ini, ya. Jadi kita buat biaya pembaruan di sini di awal tahun, di awal kontrak pada waktu 0 sebesar 0,02 G ditambah dengan $1. Berarti biaya awal di sini yang 0,1 G karena sudah dipakai ke biaya pembaruan 0,02 G, berarti biaya awalnya tinggal 0,08 G. Kemudian karena di sini sudah digunakan $1, berarti yang $5 ini sisanya $4 di sini. Jadi yang 0,1 G ditambah $5 ini kita buat jadi seperti ini. Jadi dua komponen biaya supaya mempermudah penghitungan nantinya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu besarnya premi tahunan bersih. Berarti kita abaikan biayanya, ya. Untuk menentukan premi tahunan bersih kita hanya menghitung berdasarkan manfaatnya saja, ya. Jadi berdasarkan prinsip kesetaraan kita samakan nilai sekarang aktuaria dari premi dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaat. Hanya dari manfaat saja tanpa biaya, ya. Untuk preminya kita gunakan simbol P untuk premi tahunan bersih, ya. Di sini tadi pembayaran preminya dilakukan seumur hidup, ya, dimulai pada saat usia 35 tahun, berarti kita gunakan ADOT 35. Preminya dibayarkan di setiap awal tahun, berarti P dikalikan ADOT 35. Kemudian tadi besarnya santunan itu $1.000 dibayarkan di akhir tahun kematian untuk asuransi jiwa seumur hidup yang dimulai pada usia 35 tahun, berarti nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya adalah $1.000 dikalikan dengan A35. 1000 A35 dengan A.35-nya di sini sudah diketahui nilainya, sehingga kita akan peroleh nilai P-nya itu adalah sekitar $8. Ya, jadi nasabah itu harus membayarkan sekitar $8 tiap tahun kalau misalkan preminya itu adalah premi tahunan bersih. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan premi tahunan kotor, di mana premi tahunan kotor ini kita tentukan bukan hanya berdasarkan manfaat, tetapi juga berdasarkan biayanya. Jadi dengan prinsip kesetaraan kita menyamakan nilai sekarang aktuaria dari premi dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaat ditambah dengan nilai sekarang aktuaria dari biaya. Oke, yang pertama nilai sekarang aktuaria dari premi, tadi premi tahunan kotornya kita simbolkan dengan G, ya. Sama seperti halnya dengan premi tahunan bersih, premi tahunan kotor juga ini dibayarkan di setiap awal tahun mulai usia 35 selama orangnya itu masih hidup, ya. Jadi kita gunakan G dikalikan dengan ADOT 35.
Kemudian tadi nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya sama, yaitu $1.000 dikalikan dengan A35. Kemudian nilai sekarang aktuaria dari biayanya. Yang pertama adalah biaya awal. Tadi biaya awalnya 0,08G ditambah $4. Kalau kita bawa ke waktu sekarang, ke waktu 0, nilai sekarang aktuarianya tetap 0,08G ditambah $4. Kemudian yang biaya pembaruan, yang ini ya, biaya pembaruan ini terjadi selama kontraknya ini masih berlaku, jadi selama orangnya ini masih hidup. Dan kita lihat ini adalah anuitas seumur hidup yang dimulai pada saat usia 35. Jadi biaya pembaruannya nilai sekarang aktuarianya adalah 0,02G ditambah $1 dikalikan dengan A.35. Kemudian untuk biaya klaim, ya biaya klaimnya adalah $20. Ini dibayarkan bersamaan dengan pembayaran santunan $1.000. Jadi $20 ini terjadi di akhir tahun kematiannya, dibayarkan di akhir tahun kematiannya, yang nilai sekarang aktuarianya itu adalah $20 dikalikan dengan A35. Jadi $20 ini kan pembayarannya bersamaan dengan yang $1.000 ini. Jadi nilai sekarang aktuarianya itu dikalikan dengan A35. Nah, setelah kita pindah ruaskan yang ada komponen G-nya di sini, yang 0,08G kita pindahkan ke kiri, 0,02G dikalikan A.35 kita pindahkan ke kiri, kita akan peroleh persamaan yang di sini. Kemudian kita masukkan nilai-nilai A35 dengan A.35-nya berdasarkan data yang diketahui di soal, ya. Sehingga kita akan peroleh nilai G-nya itu sekitar $10. Ya. Jadi dari sini make sense bahwa nilai dari premi tahunan kotornya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai premi tahunan bersih. Karena di premi tahunan kotor ini dia memasukkan juga komponen biaya. Jadi kalau misalkan kita hitung, ya, kita akan peroleh premi untuk biayanya di sini. Premi biayanya itu adalah G dikurangi dengan P. Ini sekitar $1,6. Ya. Jadi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi itu sekitar $10. Ya. Sekitar $10 itu terdiri atas sekitar $8 untuk membiayai manfaat yang akan diperoleh nasabah ketika nasabahnya mengajukan klaim. Dan sekitar $1,68 itu untuk membiayai biaya yang terjadi pada kontrak ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk premi tahunan, slide premi tahunan bagian yang ketiga. Terima kasih.